Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Mary Febriani dengan NPM 1921123 dari jurusan Pendidikan Matematika. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang Asbabun Nuzul Surat Al-Kahfi, serta saya akan membacakan Surat Al-Kahfi ayat 1-10. Surat Al-Kahfi atau yang sering disebut juga dengan Asbabul Kahfi merupakan surat ke-18 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 110 ayat. Surat yang diturunkan di kota Mekah ini memiliki arti penghuni gua. Surat Al-Kahfi terdiri dari 110 ayat. Nah, dari 110 ayat ini membahas 4 pokok bahasan yang terdiri dari: yang pertama adalah keimanan, yang isinya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi daya hidup pada manusia di luar hukum kebiasaan. Dasar-dasar tauhid serta keadilan Allah tidak berubah untuk selama-lamanya. Kalimat-kalimat Allah atau ilmunya itu amat luas sekali, meliputi segala sesuatu. Yang kedua adalah hukum-hukum. Larangan membangun tempat ibadah di atas kubur, hukum membaca insya Allah, perbuatan yang dilakukan karena lupa adalah dimaafkan, dan kebolehan merusak suatu barang untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar. Yang ketiga adalah kisah-kisah. Nah, dalam Al-Kahfi ini terdiri dari beberapa kisah-kisah. Di antaranya yaitu cerita Asbabul Kahfi, cerita 2 orang laki-laki yang seorang kafir dan lainnya adalah mukmin, cerita Nabi Musa alaihi salam dengan Khidir, cerita Zulkarnain dengan Ya'jud dan Ma'jud. Dan yang keempat adalah beberapa pelajaran yang dapat diambil dari cerita-cerita dalam surat ini, antara lain yaitu tentang kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ibadah yang ikhlas kepadanya, kesungguhan dalam mencari guru atau ilmu, adab sopan santun antara murid dengan guru, dan beberapa contoh tentang cara memimpin dalam memerintah rakyat serta perjuangan untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan negara. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kaum Quraisy telah mengutus An-Nadr bin Al-Harits dan Uqbah bin Abi Mu'id untuk bertanya tentang kenabian Muhammad dengan cara menceritakan sifat-sifat Muhammad dan segala sesuatu yang diucapkan olehnya kepada pendeta-pendeta Yahudi di Madinah. Orang-orang Quraisy menganggap bahwa pendeta-pendeta itu mempunyai keahlian dalam memahami kitab yang telah diturunkan terlebih dahulu dan mempunyai pengetahuan tentang ilmu tanda-tanda kenabian yang orang Quraisy tidak mengetahuinya. Maka berangkatlah kedua utusan tadi ke Madinah dan bertanya kepada pendeta-pendeta Yahudi itu sesuai dengan apa yang diharapkan kaum Quraisy. Berkatalah pendeta itu kepada utusan kaum Quraisy, "Tanyakanlah olehmu kepada Muhammad tentang 3 hal. Jika ia dapat menjawabnya, maka ia adalah nabi yang diutus. Akan tetapi jika ia tidak dapat menjawabnya, ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku jadi nabi. Tanyakanlah kepadanya tentang pemuda-pemuda pada zaman dahulu yang berpergian dan apa yang terjadi pada mereka, karena cerita tentang pemuda ini sangat menarik. Kedua, tanyakanlah kepada tentang seorang pengembara yang sampai ke Masyriq dan Maghrib dan apa pula yang terjadi padanya.
dan tanyakan pula kepadanya tentang ruh itu. Maka pulanglah utusan tadi kepada Quraisy dan berkata, kami datang membawa sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menentukan sikap antara tuan-tuan dan Muhammad. Mereka pun berangkat menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menanyakan ketiga persoalan di atas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku akan menjawabnya tentang hal-hal yang kamu tanyakan itu, tanpa menyebut insya Allah. Lalu pulanglah mereka semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu-nunggu wahyu sampai 15 malam lamanya. Bahkan Jibril pun tidak kunjung datang kepadanya, sehingga orang-orang Mekah goyah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sedih karenanya, dan tidak tahu apa yang harus dikatakan kepada kaum Quraisy. Pada suatu ketika, datanglah Jibril membawa surat Al-Kahfi yang di dalamnya menegur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas kesedihannya karena perbuatan mereka. Nah, maka dalam Quran surat Al-Kahfi ini menerangkan apa-apa yang ditanyakan tentang pemuda-pemuda yang berpergian, yaitu di antara ayat 9 sampai dengan ayat ke-26, dan seorang pengembara di ayat 83 sampai dengan 101, dan firman Allah tentang ruh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu takhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi jinnatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna lajailuna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina azaba Ij'awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim.